dan bahagia buat kita semua. Kali ini saya akan membahas kesimpulan yang saya dapat setelah saya belajar tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan beragam cara yang diupayakan guru supaya setiap murid yang beragam kebutuhannya dapat terpenuhi dan tercapailah tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas dengan 3 pendekatan, yaitu 1, melalui diferensiasi konten, yaitu masukan apa yang dipelajari oleh murid. Pada diferensiasi konten ini, guru dapat memberikan topik-topik materi yang berbeda kepada setiap murid. Bisa sesuai dengan minat mereka atau sesuai dengan ketertarikan kelompok jika di dalam bentuk kelompok. Sedangkan yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Ini merupakan serangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang dapat dibuat bervariasi sesuai dengan profil murid, yaitu gaya belajar mereka misalnya, sehingga guru dapat menggunakan berbagai metode, model yang itu memenuhi gaya belajar siswa. Sedangkan pendekatan yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Dalam hal ini merupakan keluaran ya, artinya apa yang dihasilkan oleh siswa. Produk dari hasil belajar itu dapat divariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Siswa yang tertarik untuk menggambar bisa menyatakan produknya dalam bentuk desain gambar seperti infografis, poster, dan lain-lain. Sedangkan siswa yang punya kemampuan berpuisi misalnya dapat membuat produk dari materi yang dipelajari dalam bentuk puisi, juga dalam bentuk video dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan dengan profil siswa tersebut. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi ini akan memenuhi kebutuhan murid untuk belajar. Mengapa? Karena segala cara diupayakan guru dan itu semua disesuaikan dengan kebutuhan murid, yaitu seperti kebutuhan dalam kesiapan belajarnya, karena setiap murid tentunya mempunyai kesiapan yang berbeda-beda satu sama lain. Selain itu, juga ada pemetaan di dalam kebutuhan belajar pada minat mereka, karena setiap siswa mempunyai minat yang beragam pula. Sehingga ketika pembelajaran itu disesuaikan dengan minatnya, maka siswa akan sangat efektif dapat memahami tujuan pembelajaran pun tercapai. Dan kemudian yang ketiga, kebutuhan belajarnya yaitu disesuaikan dengan profil murid. Masing-masing murid memiliki profil yang berbeda-beda, dari mulai kecerdasan majemuk sampai dengan gaya belajar mereka, maka setiap murid kebutuhannya akan terpenuhi. Dengan demikian, mereka akan dapat secara efektif mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada murid dan melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mengupayakan lingkungan belajar yang mengundang para murid untuk bisa belajar, bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru akan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk siswa belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan pada proses pembelajaran mata pelajaran biologi kelas 10 di tingkat SMA, yaitu pada materi peranan virus. Ketika mempelajari materi peranan virus untuk KD pada tingkat keterampilan, itu
adalah mengkampanyekan peranan virus. Maka seperti kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Ketiga-tiganya ini bisa salah satu diberikan, yaitu bisa pada diferensiasi konten atau diferensiasi proses atau diferensiasi produk. Misalnya pada materi peranan virus tadi, untuk diferensiasi konten, anak-anak bisa memilih konten atau materi dari peranan virus. Ya, peranan virus itu ada yang peranan menguntungkan dan ada yang peranan merugikan, yaitu yang menyebabkan penyakit. Anak-anak bisa memilih salah satu itu, mempelajarinya secara berkelompok. Kemudian untuk diferensiasi proses dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini, misalnya ada kelompok yang bisa belajar secara mandiri, tapi ada kelompok yang membutuhkan bantuan guru untuk bisa mendampingi mereka. Dengan demikian, bagi kelompok yang mempunyai kebutuhan yang lebih besar untuk pendampingan, guru bisa berkonsentrasi di sana untuk bisa mendampingi mereka belajar. Kemudian untuk diferensiasi produk bisa dalam bentuk hasil belajar mereka itu diwujudkan dalam sebuah produk dan diberi keleluasaan untuk bisa membuat produk ini dalam berbagai bentuk sesuai dengan minat mereka. Contohnya misalnya mereka dapat mengkampanyekan virus dalam bentuk poster, dalam bentuk infografis, juga dalam bentuk audio atau audiovisual seperti video misalnya, dengan berbagai media seperti media sosial yang ada sekarang yang mereka minati. Itu merupakan contoh untuk diferensiasi produk. Dengan demikian kita lihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal, bukan sesuatu yang rumit, tetapi sesuatu yang dapat dilakukan guru mulai dari hal-hal yang ada untuk bisa mendiagnosa kesiapan belajar, untuk melihat beragam minat juga profil belajar siswa, dan dari hal yang sederhana ini guru mengupayakan cara-cara untuk bisa memenuhi pembelajaran sesuai dengan potensi siswa. Selamat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Perkenalkan, nama saya Sindari Maisa Dewi dari kelas 10 MIPA nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye tentang virus corona.